ini arah Bapak Presiden ini cukup penting kita perhatikan. Beliau ingin menumbuhkan berbagai sektor-sektor industri yang ingin nanti transisi orang jangan lagi bermimpi pegawai negeri, yaitu menjadi pegawai di industri-industri maju. Ini cara kita mengatasi di masa depan. Opsi yang disampaikan oleh Bapak Mendagri tadi, menurut saya, pertama itu ya saya usulkan jangan ada rekrutmen pegawai negeri lagi, CPNS. Terimalah P3K itu, yang sesuai umur lebih muda lah ya. Karena nggak banyak, per tahun 200. Jadi habisin P3K dengan cara itu. Nah yang sudah senior mungkin, yang 40 tahun ke atas mungkin tidak bisa. Tetapi 30 tahun ke bawah langsung bisa diterima dengan cara meningkat kompetensi. Nah ini Menpan RB yang merumuskan formulanya gimana supaya kompetensi P3 itu menjadi pegawai negeri yang diharapkan oleh pemerintah. Tidak perlu terima CPNS baru, jangan sekali sebelum P3K ini dibayar oleh transfer pusat. Kemudian saya sependapat dengan Gubernur Sulteng, ya TKD ini menurut saya ya mesti ditingkatkan lagi. Ya, memang ada efisiensi tapi daerah ini kesulitan sebetulnya Pak Mendagri. Cuman kan nggak mau bicara lantang. Jadi kalau memungkinkan ya ada asumsi baru, misalnya minyak meningkat dengan harga minyak naik ini, bisalah ditambah dikit transfer daerah gitu loh. Untuk mempermudah ya mobilitas sumber daya kita melayani public service, kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Sehingga kesulitan pemerintah daerah bisa terbantu dengan ada tambahan-tambahan fiskal. Memang strategi kita untuk meningkatkan PAD itu bagus sekali Pak. Tapi dalam keadaan fiskal kita sempit sekarang ini, tidak mudah kita membangun sumber daya ekonomi Pak, tidak mudah. Karena untuk membangun sumber daya ekonomi baru juga diperlukan pendanaan yang cukup, misalnya untuk perikanan, ya, untuk peternakan, perkebunan, menumbuhkan UMKM. Tapi dalam keadaan sekarang kan tidak semudah yang kita bayangkan. Dalam keadaan fiskal kita ada gangguan fiskal, ada gangguan moneter, ya, bahkan ada gangguan di sektor-sektor ekonomi utama kita. Nah karena itu kami ingin sekali kepada Bapak Mendagri, Bapak Menkyu, memang sayang sekali Pak Menkyu nggak ada ya. Kalau Pak Menkyu hadir enak juga kita menyampaikan pendapat pada siang hari ini. Nah saya pikir itu aja highlight dari kami. Jadi ini keputusan politik yang perlu diambil ya. Kalau informasi-informasi tentang struktur kabupaten yang fiskalnya kecil, udah kita sering mendengar dari Pak Tito hebat. Kami dapat pengetahuan banyak dari beliau mengenai informasi itu. Begitu juga soal informasi-informasi lain dari Mendagri, kita sudah sangat banyak tahu dari Bapak Mendagri. Nah karena itu kami inginkan Bapak Menpan RB, Bapak Mendagri, Bapak Menkyu untuk mengambil keputusan politik di ruang Komisi 2 ini untuk menyelesaikan P3K. Sebab ini bukan masalah teknis, keputusan politik itu ada keberanian kita untuk mengambil sebagian dari APBN ditransfer ke DAU untuk menambah gaji P3K dan P3 separuh waktu. Kalau tidak, ya memang harus dipentingkan semuanya, kan nggak mungkin juga Pak, kasihan ya secara manusiawi. Jadi tambah uang aja menurut saya dari pusat. Nah inilah bantuan kami dari Komisi 2. Nah mungkin ini ada tambahan dari teman-teman lain ya, baru 3 menit setengah saya Pak sebetulnya, tapi karena teman-teman lain mau ngomong saya persilakan ya. Terima kasih Bapak Ketua DPR Komisi 2 dan pimpinan lainnya, Bapak Mendagri, Pak Men RP, Gubernur dan seluruh Gubernur Kabupaten Kota di seluruh Indonesia yang mengikuti online pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Ketua Umum Apkasi. Cukup ya Apkasi sementara. Nanti kalau ada kesempatan saya kasih sebelum kita tutup. Dari Apeksi silahkan. Sebentar pimpinan. Saya mohon izin karena sebenarnya saya masih ada kegiatan di luar kota. Saya sengaja pulang tadi malam dan 1:30 harus pergi lagi karena saya menganggap isu ini penting. Saya hanya ingin waktu 5 menit saja untuk nanti bisa dilanjutkan. Mohon izin, saya nggak mau orang tertahan di bandara gara-gara saya telat. Izin ya Bapak Ibu-Ibu ya. Ya saya kira
kalau soal masalah semua ini udah khatam masalah. Masalahnya banyak. Kita ringkas 7 aja dari struktur APBD yang nggak fleksibel, ruang fiskal sempit, batas belanja 30%, PAD rendah, ketergantungan DAU dan segala macam. We all know about that. Oke, sekarang solusi. Tadi sebagian sudah disampaikan Pak Mendagri. Kalau saya melihat dua hal, harus ada solusi tingkat pusat, harus ada solusi tingkat daerah. Dari tingkat pusat sudah kita bicarakan 30% relaksasi, itu tentu harus disesuaikan. Tetapi dispensasinya harus jelas Pak Menteri. Ya, tentu misalnya yang pertama belanja pegawai tinggi karena lonjakan P3K ini. Ini memang harus diberikan dispensasi. Yang kedua, PAD-nya rendah dan TKD-nya turun signifikan. Ini semua harus kita berikan dispensasi. Saya bersyukur, saya sengaja datang hari ini untuk kegiatan kita ini karena sebulan yang lalu kalau nggak salah Pak Menteri, saya ngangkat isu ini di komisi ini. Bahwa kita berpotensi melanggar undang-undang kalau tidak segera kita ini. Jadi dispensasi itu harus bersyarat Pak Menteri. Tidak bisa tanpa indikator-indikator yang jelas. Tidak bisa berlaku untuk semua karena memang kita ingin agar anggaran itu betul-betul efisien. Derita ini datang dari kita sendiri semua kok. Mungkin bukan bapak-bapak yang lakukan, tapi dari pemerintah daerah, sebagian juga dari pemerintah pusat. Jadi kita harus sama-sama mencari solusinya. Yang kedua, saya kira dari pemerintah pusat harus ada bantuan khusus P3K, Pak. Ini harus dipertimbangkan juga. Jadi harus ada, ya, kebijakannya ya tentu harus kita menambah DAU yang earmark, Pak. Ya, jadi memang dedicated, nggak bisa dipakai untuk kemana-mana. Dia harus earmark, terutama di sektor esensial seperti pendidikan dan kesehatan. Ya, mungkin matching grant juga bisa, Pak. Ya. Matching grant juga bisa, sebagian ditanggung pusat, sebagian ditanggung oleh daerah. Kan seperti itu. Nah ini tentu prioritas daerah, terutama yang PAD-nya di bawah 10%, Pak. Dengan belanja pegawai di atas 35% itu mau nggak mau kita harus lakukan. Nah di sisi lain di tingkat pusat, terutama ini untuk PAN-RB. Kementerian PAN, apa itu PAN panjangannya? Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Problem ini problem struktural. Di mana reformasi struktural kita? Di mana reformasi birokrasi kita? Tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri itu masih himbauan pikiran. Harus jadi kebijakan, ditunjukkan dengan desain kelembagaan sampai ke bawah, Bu. Jadi nggak bisa itu asalannya bupati, nambah OPD, nambah ini, nambah itu, nggak bisa. Harus ada sanksi. Ini harus jelas nih. PAN-RB jangan sampai kayak agrarian, bikin kebijakan siapa, nanti yang dikejar siapa. Kan gitu nih. Nah, harus ada perbaikan desain, terutama dikaitkan dengan ada proyeksi anggarannya 3 tahun, 5 tahun ke depan kayak apa. Ini nggak bisa kayak parasetamol. Kita atasin dulu masalah ini satu, nanti kita mikir lagi yang lain. Datanya setiap tahun naik 6% belanja pegawai. Kalau tidak long lasting senario, ini kita tiap tahun duduk lagi begini. Itu kan nggak bisa kita hindari gitu. Jadi juga mungkin perlu dipertimbangkan untuk yang dibayar APBN itu yang esensial tadi kalau daerahnya nggak sanggup. Orang kita banyak kok daerah yang PAD-nya di bawah 100 miliar, gimana mau bayar? Terutama itu daerah Papua sana, daerah perbatasan, pedalaman. Itu mungkin bisa dipertimbangkan. Itu seperti di dokter atau dosen juga bisa, saya kira itu. Jadi mungkin ada skema blok grant khusus untuk tenaga layanan dasar. Nah, reformasi ASN dan moratorium selektif ini juga dilakukan. Tadi sudah diusulkan dari Sumsel tuh Bang Bursa, ya. Jadi stop jabatan administratif. Kita ini sudah diwajibkan sebenarnya melakukan transformasi digital. Harusnya semua layanan daerah itu sudah dalam satu sistem yang terintegrasi. Jadi nggak kebanyakan orang tadi yang disampaikan Pak Menteri, datang jam 10, pulang jam 2. Ini bagaimana kita? Negara-negara lain sudah sejak lama itu menetapkan sistem kontrak bagi pegawai negeri. Kita penduduk nambah terus, masa semua mau ditumpangkan di birokrasi? Ya mampus loh.
Pajak rakyat habis hanya untuk membiayai birokrasi yang belum tentu efektif dan efisien. Problem. Jadi transformasi digital tuh nggak bisa lagi kita tunda-tunda. Ini benar-benar harus seperti itu, ya. Nah, dalam kaitan ini P3K ini juga harus jelas, dia mengacu ke mana? Undang-undang ASN kah, undang-undang tenaga kerja kah? Sampai sekarang itu juga barang nggak jelas. Haknya mereka apa? Apakah seluruh aturan yang terkait dengan mereka sudah disiapkan? Ini kan masih nggak jelas semua.